Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes bab 7, 8, dan 9. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Yohanes bab 7. Yesus tanda pertentangan. Hari raya Pondok Daun sudah dekat. Kata saudara-saudara Yesus, "Pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu melihat perbuatan-perbuatanmu. Tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum." Kata Yesus, "Waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia membenci aku karena aku bersaksi bahwa perbuatan-perbuatannya jahat." Keterangan. Saudara-saudara Yesus berpikir Yesus harus memperkenalkan diri sebagai tukang mukjizat di Yerusalem, sehingga keluarganya ikut mendapat nama. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus bicara tentang kematian. Saudara-saudaranya tidak faham dan tidak percaya bahwa ada perjuangan antara Yesus dan kuasa kegelapan. Pesta Pondok Daun memperingati bangsa Israel mengembara di padang gurun. Pada pesta itu, orang-orang membuat dan tinggal di pondok-pondok daun. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Setelah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta Pondok Daun di Yerusalem, Yesus berangkat diam-diam. Orang Yahudi mencari Yesus di pesta itu. Di mana dia? Banyak orang mempercakapkan Yesus, tapi tidak terang-terangan. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada juga yang berkata, "Ia menyesatkan rakyat." Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus mengajar di Bait Allah. Orang-orang heran, bagaimana ia tahu semua itu tanpa belajar. Kata Yesus, "Ajaranku berasal dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, dia benar. Musa memberi kamu hukum Taurat, tapi kamu tidak melakukannya. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Engkau kerasukan setan. Siapa mau membunuh engkau?"
Musa menetapkan supaya kamu bersunat, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat? Hakimilah dengan adil. Pertentangan tentang asal Yesus. Kata beberapa orang Yahudi, bukankah dia itu yang mau mereka bunuh? Ia bicara dengan leluasa. Apakah para pemimpin kita sudah tahu ia adalah Kristus? Kata orang lain, kita tahu dia berasal dari mana. Bila Kristus datang, kita tidak tahu asalnya. Kata Yesus, aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Mereka mau menangkap Dia, tapi saatnya belum tiba. Ada banyak juga yang percaya kepada Yesus. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Kata Yesus, tinggal sedikit waktu aku bersama kamu. Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tapi tak dapat datang ke tempat aku berada. Orang Yahudi bertanya satu sama lain, apa maksud perkataan itu? Air sumber hidup. Pada hari terakhir, puncak perayaan itu, Yesus berseru, barang siapa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada yang percaya Dia adalah Mesias, Dia nabi yang akan datang. Yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Penjaga-penjaga itu tidak menangkap Yesus seperti diperintahkan, karena kata mereka, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi, adakah kamu disesatkan? Nikodemus, seorang di antara mereka yang dulu datang kepada Yesus, berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum orang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Dalam kitab suci tak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes bab 8. Perempuan yang berzina. Malam itu Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi ia berada lagi di bait Allah. Ia duduk dan mengajar. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Rabi, perempuan ini tertangkap basah
ketika ia sedang berzinah. Menurut hukum Taurat, ia harus dilempari. Apa pendapatmu? Mereka bertanya untuk mencobai dia. Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Mereka terus-menerus bertanya. Lalu Yesus menjawab, "Barang siapa di antaramu tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu pertama kepadanya." Lalu Yesus membungkuk dan menulis lagi di tanah. Mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus sendiri dan perempuan itu. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Keterangan Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11 sebenarnya tidak termasuk Injil Yohanes dan tidak terdapat dalam banyak naskah. Memang ini termasuk kitab suci dan menggambarkan si pendakwa sebagai terdakwa. Yesus ingin setiap orang diselamatkan. Ia tidak mau kita meremehkan hukum, tapi kita harus juga menyadari kerasnya hukum. Namun, Yesus tidak mau menghukum orang yang telah berbuat dosa dan tidak mengizinkan orang lain melemparkan batu supaya jangan menambah kejahatan pada apa yang sudah dilakukan oleh si pendosa itu. Yesus menulis di tanah, bab 8 ayat 8. Bandingkan apa yang dilakukan Yesus dengan apa yang dilakukan Allah di Sinai dalam Keluaran 31 ayat 18 dan Ulangan bab 9 ayat 10, di mana Allah menulis ke-10 perintah Allah dengan jarinya. Yesus terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Itu dikatakan Yesus waktu ia mengajar di Bait Allah. Tak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Keterangan anak-anak sejati Abraham adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah terang, ayat 12 sampai dengan 20. Ia adalah jalan, ayat 21 sampai dengan 30. Dan ia adalah kebenaran, ayat 31 sampai dengan 38.
Yesus tidak hanya membawa terang ke dunia, Dia sendiri adalah terang itu. Dunia ada dalam kegelapan, dan mereka yang tinggal di dalamnya tersesat. Yesus bukan dari dunia ini. Kata Yesus, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Jika kamu tidak percaya bahwa Aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Orang Yahudi menjawab, "Siapakah engkau?" Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Bapa mengutus Aku. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Keterangan, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Bab 8 ayat 24. Yesus mengetapkan pada dirinya nama Allah, yaitu Yahweh. Dari Keluaran bab 3 ayat 14, artinya Dia ada, Dialah Dia. Oleh karena Dia satu-satunya juru selamat. Bab 8 ayat 28 dan 58. Bandingkan dengan Keluaran bab 10 ayat 2 dan lain-lain. Yesus adalah utusan terakhir yang mempersatukan dalam pribadinya kebenaran yang dinyatakan Allah bagi keselamatan umat manusia. Kebenaran yang memerdekakan. Kata Yesus, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab orang Yahudi, "Kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Kata Yesus, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apabila Anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Keterangan, dalam Injil Yohanes, kebenaran dinyatakan dalam firman. Dalam pribadi Yesus, kebenaran itu menjelma dalam semua perkataan dan tindakannya sebagai peristiwa kasih yang membawa kepada kemuliaan dan salib. Mengakui kebenaran Yesus sama dengan mengakui Allah dan memiliki hidup kekal. Tak seorang pun bisa menjadi anak Abraham kalau tidak melakukan apa yang dilakukan Abraham. Yang dimaksud dengan hamba dosa dalam ayat 34 ialah pencuri, pembohong, perampok, pemfitnah, pemabuk, dan lain-lain. Mereka itu bukan orang merdeka, melainkan hamba dosa. Benar-benar merdeka adalah kemampuan untuk secara leluasa tanpa hambatan berbuat baik,
melakukan kebajikan, memerdekakan kamu di ayat 36. Dasar kemerdekaan Yesus tanpa batas adalah dirinya sebagai putra Bapa. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kata Yesus, memang kamu keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di hatimu. Sekiranya kamu keturunan Abraham, kamu melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Kalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, yang berasal dari Allah, mendengarkan firman Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kata Yesus, barang siapa menuruti firman-Ku tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Jawab orang Yahudi, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Abraham dan para nabi telah mati. Apakah engkau lebih besar dari Abraham? Jawab Yesus, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat aku. Ia telah melihatnya dan bersuka cita. Kata orang-orang Yahudi, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Keterangan orang Samaria di ayat 48. Nenek moyang orang Samaria mungkin berasal dari akhir abad keempat sebelum Masehi, ketika Sikem dibangun kembali. Pada hari raya Paskah antara tahun 6 dan 9 tarikh Masehi, beberapa orang Samaria menajiskan bait Allah dengan menaburkan tulang-tulang ke dalamnya. Mereka hanya berpegang pada Pentateuch, yaitu kelima buku pertama kitab suci. Aku ada di ayat 58, itu adalah nama Allah. Orang Yahudi sangat memahami itu, maka mereka mau melempari dia dengan batu karena dianggap menghujat Allah. Yohanes bab 9. Tanda keenam, orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Tanya murid-muridnya, Rabi, siapa berbuat dosa, dia atau orang tuanya? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata si buta. Basuhlah dirimu di kolam Siloam,
berarti yang diutus. Orang itu pergi membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kata tetangganya, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar." Ada juga yang berkata, "Bukan, hanya mirip." Dia sendiri berkata, "Benar." "Bagaimana kau bisa melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus mengoleskan mataku dengan tanah dan menyuruh aku membasuh diri. Lalu aku dapat melihat." "Di mana dia?" "Aku tidak tahu." Hari itu adalah hari Sabat. Mereka membawanya kepada orang Farisi. Orang itu tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ada yang berkata, "Bagaimana orang berdosa dapat membuat mukjizat seperti itu?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Mereka bertanya kepada orang yang tadinya buta, "Apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tapi mereka tidak percaya bahwa ia tadinya buta dan dapat melihat lagi. Mereka memanggil orang tuanya dan bertanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu adalah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Tanyakan kepada dia sendiri. Dia sudah dewasa." Mereka berkata demikian karena takut, sebab tiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Mereka memanggil kembali orang yang tadinya buta. "Katakanlah kebenaran. Kami tahu dia itu orang berdosa. Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawab orang itu, "Aku tidak tahu dia orang berdosa atau tidak. Aku sudah katakan kepadamu, mengapa kamu mau mendengarnya lagi? Maukah kamu menjadi muridnya?" Mereka mengejek, "Engkau murid orang itu, kami murid Musa. Kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu, "Aneh bahwa kamu tidak tahu, sedangkan ia telah memelekkan mataku." Kata orang yang tadinya buta itu, "Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Kalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab
orang-orang Farisi, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau mau mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar. Lalu ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau pada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi. Mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Keterangan Yohanes bab 9 dapat dibagi sebagai berikut. Ayat 1 sampai dengan 7, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Ayat 8 sampai dengan 12, tetangga dan orang Farisi. Ayat 13 sampai dengan 17, orang Farisi dan si buta. Ayat 18 sampai dengan 23, orang Farisi dan orang tua si buta. Ayat 24 sampai dengan 34, orang Farisi dan si buta. Ayat 35 sampai dengan 41, penghakiman Yesus. Ada berbagai reaksi terhadap mukjizat sebagai tanda. 1. Tidak bertanya. 2. Bertanya tapi tidak percaya. 3. Percaya tapi tidak memberi kesaksian. 4. Bertanya, percaya, dan memberi kesaksian. Pada awalnya ada satu orang buta yang tidak bisa melihat, dan banyak orang yang bisa melihat. Pada akhir cerita, keadaannya terbalik. Mereka yang begitu yakin bahwa mereka bisa melihat, sebenarnya buta dan tak dapat sembuh. Orang yang yakin akan kebutaannya sekarang bisa melihat. Yesus membuka mata orang buta. Ini merupakan kisah simbolis perjalanan iman kepada Kristus sebagai terang dunia. Siapa berdosa? Bukan orang itu, bukan orang tuanya. Orang sakit, cacat, dan lemah adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Dalam Kristus, derita dan salib bukan kutuk, tapi sumber hidup. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Yohanes bab 7, 8, dan 9.
Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.